Negeri ini selalu bersahabat dengan alam. Dengan bentangan gunung Himalaya, negeri ini selalu berusaha untuk menjadi paru-paru dunia. Cerita sejarah tersimpan dalam benteng-benteng kuno dengan segala misterinya. Negeri indah yang penuh dengan orang-orangnya yang ramah, dengan wajah yang selalu bersinar. Taat beragama menjadikan ciri khas yang terjaga hingga batas akhir. Selalu menjaga bahagia di hati dan terus membawa cinta yang mendalam. Keindahan alam negeri naga yang dikenal dengan negara Bhutan. Yap, pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang negara ini dan mengapa negara ini dijuluki sebagai negara paling bahagia. Bagi yang belum menonton bisa menonton terlebih dahulu bagian yang pertama. Karena video sebelumnya belum membahas apa-apa saja yang ada di negara ini, maka sengaja video ini dibuat sebagai pelengkap dari video sebelumnya. Kenapa? Ya agar kita bisa lebih tahu tentang negara yang unik ini, alamnya yang indah, serta tradisi-tradisi budaya yang ada. Maklum bro, sebelumnya negara ini adalah negara yang sangat tertutup. Jadi banyak yang belum mengetahui tentang apa-apa saja yang ada di negara ini. Seperti diketahui, negara Bhutan juga merupakan negara yang paling akhir menerima globalisasi modern. Makanya bagi teman-teman yang menyukai tentang keindahan alam dan kekayaan budaya, tonton video ini sampai selesai. Semoga bisa memberikan tambahan wawasan kita. Oke, yuk kita lanjut. Ketika mengunjungi negara Bhutan, mau tidak mau, kita harus mendarat di salah satu bandara paling berbahaya di dunia. Ya, Paro International Airport merupakan bandara yang berbahaya karena letaknya yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi di kedua sisi. Cuaca di daerah pegunungan bisa sangat berubah-ubah. Kabut, angin kencang, dan kondisi cuaca lainnya dapat membuat pendaratan dan lepas landas menjadi sangat berbahaya. Paro International Airport juga dikenal memiliki landasan pacu yang relatif pendek. Ini juga merupakan salah satu tantangan bagi para pilot. Oleh karena itu, demi keselamatan, bandara di sini hanya beroperasi ketika siang hari saja. Kota Paro bukanlah ibu kota negara ini. Namun, kota Paro cukup ramai karena bagi wisatawan yang mengunjungi Bhutan pasti singgah di kota ini. Paro memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, terutama karena adanya kuil yang terkenal yaitu Paro Taksang. Paro Taksang terletak pada ketinggian sekitar 3.120 meter di atas permukaan laut. Wihara ini tergantung di tebing dan memberikan pemandangan spektakuler lembah Paro. Kompleks wihara ini dibangun pertama kali pada tahun 1692 di sekitar Gua Taksang dan masih terkait dengan legenda tentang Guru Padmasambhava, seorang tokoh yang memainkan peran penting dalam membawa agama Buddha ke Bhutan pada abad ke-8. Menurut cerita legenda, Guru Padmasambhava ini terbang ke lokasi ini dari Tibet di atas punggung seekor harimau betina. Guru Padmasambhava kemudian berniat mendirikan kuil Taksang di sebuah gua di tebing curam di lembah Paro. Namun ketika sang guru bermeditasi, ternyata ada seekor naga jahat yang mendiami gua tersebut. Dalam meditasi, sang guru pun berperang melawan sang naga. Pertarungan dalam meditasinya ini konon berlangsung selama 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, dan 3 jam. Loh, kok bisa pas begitu? Namanya juga legenda bro. Dan pada akhirnya sang guru dapat mengalahkan naga dan mengubahnya menjadi pelindung Dharma. Oleh karena itu juga maka pada gambar bendera Bhutan terdapat gambar naga yang disimbolkan sebagai pelindung. Keunikan dari wihara ini adalah karena letaknya yang ekstrim. Letaknya yang berada di tepi tebing ini memperkuat kesan keajaiban dan keagungan spiritualnya. Legenda ini pun memainkan peran dalam menumbuhkan rasa sakral dan keagungan tempat ini bagi umat Buddha di Bhutan. Untuk mencapai kuil ini sangat dibutuhkan perjuangan dan cukup lumayan melelahkan bro.
Traveler harus melakukan pendakian melalui jalur yang berbatu dan banyak sekali anak tangga. Medan yang dilalui cukup menanjak. Pendakian ini diperkirakan memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Meskipun perjalanan tersebut bisa dibilang sangat menantang, namun banyak traveler yang menganggapnya sebagai pengalaman yang unik. Selama perjalanan, traveler bisa menikmati pemandangan alam yang luar biasa dengan udara pegunungan yang segar, membuat perjalanan ini pun sangat berharga. Pendakian dilakukan secara bertahap dan dipecah menjadi beberapa bagian. Setelah berjalan melewati hutan dan jalan setapak yang cukup banyak, traveler akan mencapai lokasi Taksang Cafeteria. Taksang Cafeteria ini menjadi titik istirahat. Bisa minum-minum kopi dulu bro, sambil makan-makan sebelum nantinya melanjutkan perjalanan. Setelah melewati perjalanan yang melelahkan, traveler akan merasakan kepuasan yang besar dengan menikmati pemandangan luar biasa Lembah Paro dan pegunungan sekitarnya. Keindahan alam yang mengelilingi kuil ini merupakan hadiah yang luar biasa bagi para pendaki. Traveler juga bisa menikmati keunikan dari vihara ini dengan mengagumi detail-detail artistik yang menghiasi segala sudut. Berniat kesini silakan bro, monggo-monggo saja asal diperkuat dengan yang namanya lutut. Selama di Butan, ternyata sering dijumpai bendera yang berwarna-warni di sepanjang jalan atau tempat yang disakralkan. Jangan kalian kira itu kain-kain bekas loh bro, memang gelandangan yang pasang, bukan. Bendera-bendera ini dikenal dengan nama Lungta atau Wine Horse atau kuda angin yang merupakan bendera doa. Bendera doa ini mempunyai tujuan supaya doa-doa yang dipanjatkan ini tersampaikan melalui angin-angin yang bertiup. Bendera doa ini dihiasi dengan mantra-mantra dan doa-doa Buddha, termasuk mantra pemujaan seperti Om Mani Padma Hum. Bendera doa di Butan biasanya berwarna-warni dengan kombinasi warna yang mencolok seperti biru, merah, kuning, hijau, dan putih. Setiap warna memiliki makna simbolis dan melambangkan elemen-elemen tertentu dalam kepercayaan agama Buddha. Di Butan, para traveler juga akan sering menjumpai gapura-gapura yang indah. Gapura merupakan penanda masuk di sebuah area. Beberapa gapura dihiasi dengan simbol-simbol pelindung yang diyakini memiliki kekuatan. Memasuki gapura dianggap sebagai langkah menuju pencerahan atau ke arah perjalanan yang lebih baik. Gapura di Butan dihiasi dengan ukiran artistik, lukisan, dan ornamen tradisional yang mencerminkan kekayaan seni dan budaya Butan. Jadi selain simbolis, gapura di sini juga merupakan karya seni yang indah dan memang indah-indah ya bro. Satu lagi yang akan sering dijumpai yaitu roda doa. Roda doa yang berputar adalah simbol penting dalam tradisi Buddhisme. Karena masyarakat Butan yang mayoritas Buddha yang taat, maka akan sering dijumpai benda ini di mana-mana. Saat roda doa diputar, diyakini bahwa doa dan mantra yang ada pada roda tersebut dilepaskan ke alam semesta. Rotasi roda doa juga dianggap sebagai cara untuk membawa keseimbangan dan kebahagiaan ke dalam hidup seseorang. Roda doa juga mencerminkan sifat kehidupan yang terus berputar. Maka dari itu, putarannya searah dengan jarum jam, sesuai dengan waktu yang terus berputar dan terus berjalan sementara kalian masih ada saja yang jomblo. Come on bro, semangat! Mengunjungi kota Paro di Butan tak akan lengkap bila nggak mengunjungi situs ini. Namanya adalah Rinpungzong atau Benteng Kota Paro, yang merupakan sebuah benteng biara dan istana yang memiliki sejarah panjang di Butan. Bangunan ini cukup terkenal di kalangan traveler karena memiliki arsitektur tradisional Butan yang memukau dengan tembok-tembok tebal, menara-menara yang menjulang tinggi, dan dekorasi seni yang indah. Pembangunan Rinpungzong dimulai pada awal abad ke-15 oleh Tenzin Drukda, seorang gubernur penjaga lembah Paro pada saat itu. Zong ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan pertahanan apabila ada serangan atau invasi asing dan juga sebagai tempat beribadah. Selain itu, benteng ini juga memainkan peranan penting dalam mengontrol rute perdagangan antara Butan dan Tibet pada saat itu. Benteng ini memiliki lokasi yang strategis, berada di atas bukit dan juga berada di tepi sungai Paro. Seiring berjalannya waktu, Rinpungzong mengalami perluasan dan beberapa renovasi pada abad-abad berikutnya.
Beberapa raja Bhutan terlibat dalam proyek perluasan dan perbaikan untuk memperkuat struktur dan menambahkan elemen arsitektur sehingga semakin membuat bangunan ini mengenaskan. Mengesankan. Karena juga digunakan sebagai tempat ibadah, maka di sini juga menjadi tempat studi bagi para biksu. Kalau di agama Islam ya kayak pesantren begitu loh bro. Karena memiliki sejarah dan nilai sakral, maka bangunan ini sering digunakan sebagai acara-acara keagamaan dan festival rutin. Contohnya adalah diadakannya perayaan Paro Sechu. Paro Sechu adalah salah satu festival paling penting yang meriah di Bhutan, memiliki makna keagamaan, budaya, dan sosial. Dirayakan untuk menghormati Guru Padmasambhava yang dianggap sebagai tokoh penting dalam sejarah penyebaran agama Buddhisme di Bhutan. Perayaan ini berisi pertunjukan beberapa jenis tarian, upacara keagamaan, dan acara budaya lainnya. Kostum dan topeng yang digunakan oleh penari serba unik di sini bro, memiliki desain yang rumit dan dihiasi dengan simbol-simbol keagamaan. Setiap pertunjukan tarian memiliki makna yang mendalam dan ada cerita yang disampaikan kepada para penonton untuk memberikan pengajaran keagamaan, moral, dan filosofi. Masyarakat lokal sangat antusias dengan acara ini karena juga merupakan bentuk kebersamaan dan memperkuat ikatan sosial dalam sebuah masyarakat. Partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat baik muda maupun tua memberikan kesan bahwa festival adalah acara yang melibatkan seluruh komunitas. Nggak hanya untuk yang muda saja ataupun sebaliknya, acara kuno yang nggak cocok buat anak muda. Pokoknya semua terlibat dengan senang hati. Kesenangan dan kegembiraan yang dirasakan selama festival dapat memberikan kebahagiaan bagi penduduk Bhutan yang telah dinobatkan sebagai penduduk negara yang paling bahagia di dunia. Mengunjungi kota Paro di Bhutan, terutama untuk melihat kekayaan alam dan budaya yang masih otentik dan gak tercemar oleh budaya asing, bisa menjadi pengalaman yang sangat memuaskan. Bhutan, yang terletak di dataran tinggi Himalaya, pastilah menawarkan pemandangan alam yang spektakuler, gong atau benteng yang megah, serta tradisi dan budaya yang unik, pasti didambakan oleh para traveler. Kami juga bangga, ternyata ada loh negara kecil yang gak kaya tapi semua rakyatnya hidup bahagia. Keautentikan budaya Bhutan adalah aset berharga yang perlu dijaga untuk dilestarikan identitas dan keunikan negara. Video ini belum membahas tentang ibu kotanya, yaitu Thimphu. Maka pada video selanjutnya insya Allah akan kita bahas kota Thimphu. Pastinya akan lebih menarik lagi ini bro, oke? Cukup sekian video kali ini, dan seperti biasa, salam traveler, tetap semangat dan selalu menjaga kelestarian alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.